Boleh kenalan nggak Teh? Kenalan boleh. Aku Etrin Herebadi Senjaya. Mungkin bikinnya panggil Etrin aja kali ya. Kalau boleh tahu kabarnya gimana Teh? Kabarnya sekarang lagi sehat banget sih, sehat dan semangat banget tentunya ya. Kalau boleh tahu, kerjanya di bidang apa Teh? Sekarang aku kerja di bidang kehutanan yang project yang dia diinisiasi sama Kanada, dan dia merupakan kerjasama antara University of Waterloo dan IPB University. Itu merupakan program yang berfokus pada food impact, carbon pricing, and ecosystem sustainability. Ya, itu lebih ke gimana project ini memitigasi masalah iklim dan juga keberlanjutan yang biasanya itu natural based solution atau berfokus pada alam lain. Oh, kalau boleh tahu apakah pekerjaannya bisa diimplementasikan ke kehidupan nyata? Sangat bisa, karena salah satu programnya ini bahkan kita menyasar masyarakat gitu. Jadi kita benar-benar di sana itu bagaimana memanfaatkan pemberdayaan masyarakat untuk bisa membantu membangun ekosistem yang baru dan revegetasi. Apakah ada set jobs Teh? Saat job sih buat saat ini aku megang majalah dari Pasca Sarjana Kehutanan IPB. Kok bisa megang majalah pasca sarjana IPB? Karena aku lulusan dari Magister Pasca Sarjana Fakultas Kehutanan IPB di UDMF ini, alhamdulillah. Dan kebetulan juga aku punya passion di bidang nulis. Kalau boleh tahu, kenapa bisa ikut ini Teh? Kalau ditanya kenapa ikut ini sih, ada pesan terakhir yang masih terngiang dari sosok yang tidak mungkin aku lupakan, meski kini aku tidak lagi dapat berbincang di fase kehidupan. Keberlanjutan dan mengambil peran menjadi cukup dikenal agar mendapat bagian dari kepercayaan. Terdengar narsistik bukan? Tapi secara teori itu bagian dari model sosial, kepercayaan, jaringan, dan norma. Untuk apa menjadi lulusan kehutanan? Membaca banyak buku jika hanya menjadi tumpukan ilmu pengetahuan. Apa bedanya dengan flash disk? Atau lebih buruk, menjadi free rider atau penunggang gratis. Tidak mau ikut berkontribusi tapi ingin ikut ambil keuntungan. Tidak peduli seperti apa nantinya lingkungan, pasti akan ada orang yang melakukan perbaikan. Begitu cara pikirnya. Aku tidak ingin menjanjikan terlalu banyak hal dan membicarakan yang bukan pemahamanku. Sesat pikirku tidak boleh diwariskan dan akan jadi bumerang jika dipublikasikan. Lagi pula bicara lingkungan bukan cuma tentang sampah. Aku ingin bicara kehutanan, kelestarian yang berani pada 3 aspek, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kita tidak bisa bicara lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan merusak hutan, atau berburu binatang dilindungi kepada mereka yang bahkan tidak tahu apa yang dapat mereka makan esok hari. Ada hal yang ingin aku gaungkan, slogan kehutanan yang cukup banyak salah, dan mesti dibetulkan. Katanya, jangan mengkonsumsi kayu, jangan gunakan tisu dan kertas terlalu banyak, nanti merusak hutan. Padahal, mengkonsumsi kayu dapat menumbuhkan industri kehutanan yang juga dapat menaikkan ekonomi dan serapan tenaga kerja. Karena pada dasarnya, memang ada hutan yang sengaja untuk diambil kayunya, hutan produksi namanya. Izinnya pun legal dan sudah ada di undang-undang. Justru mereka punya kewajiban rehabilitasinya sendiri. Slogan lain, Indonesia si paru-paru dunia. Jangan lupa, paru-paru itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ayolah, tentu boleh membuat perumpamaan, tapi cobalah gunakan yang masuk akal. Satu lagi, pesan penting yang tidak bisa aku lewatkan. Tidak perlu banyak berpikir untuk melakukan kebaikan. Cukup yakini hal itu baik. Jangan biarkan pikiranmu menggunakanmu. Tidak banyak yang bisa aku ceritakan tentang sosoknya. Tapi kepergiannya memberikan tangis yang begitu dalam. Hingga kini aku hanya dapat melanjutkan pesan-pesannya, yang moga-moga aku ikhlas. Mungkin aku bisa meneladani ilmu pengetahuannya, membaca tiap lembar buku yang telah dia buat sebagai warisan. Tapi meneladani perilakunya, rasanya diriku masih belajar. Dan disinilah salah satu langkahku. Jadi ikut duta lingkungan, kenapa enggak?